Pertanyaannya, apakah azab kubur itu teralami terus-menerus sampai kiamat? Dan yang kedua, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur gitu ya? Yang pertama, iya, azab kubur teralami terus-menerus sampai kiamat. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari azab kubur ini. Utsman bin Affan radhiyallahu an, kalau berdiri di atas kuburan, beliau menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah oleh air matanya. Menunjukkan bukan sekedar meleleh, bukan sekedar berkaca-kaca, tapi tangisannya dahsyat sehingga air matanya mengalir deras dan membasahi apa? Janggutnya. Orang-orang bertanya, tadhkurul jannata wan nar falam tabki wa tadhkurul qabr wa tabki. Engkau kalau mengingat surga, mengingat neraka enggak nangis. Tapi kenapa kalau mengingat alam kubur kamu menangis? Berkata Utsman bin Affan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru lahu. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam kubur adalah salah satu fase menuju alam akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan lebih enteng, lebih ringan bagi dia. Jadi siapa yang selamat dari fitnah kubur, siapa yang selamat dari azab kubur, berarti dia akan memperoleh nikmat kubur. Nanti kehidupan setelahnya, setelah kiamat terjadi di alam mahsyar, di alam akhirat sampai nanti ke surganya, jauh lebih enteng, lebih mudah bagi dia. Tapi siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, dia memperoleh azab kubur, waliyadzubillah, maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih dahsyat, lebih repot, lebih mengerikan bagi dia. Karena itu berlangsung sampai hari kiamat. Terus setelah kiamat terjadi masuk ke alam akhirat, sejak di alam mahsyar saja itu sudah menderita, lebih menderita daripada yang dialami di alam kubur. Di alam mahsyar kita dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki, sendal, sepatu ataupun kaos kaki, dan tidak dikhitan seluruhnya, ya. Matahari sangat dekat, sekitar 1 mil. Panasnya enggak ketulungan. Orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam sampai kedua mata kaki, ada yang sampai lutut, sampai pinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ini jangan dibayangkan, diukur dengan logika kita ketika hidup di dunia. Enggak masuk itu di alam akhirat. Hukum yang Allah terapkan di alam akhirat jauh berbeda dengan hukum alam yang Allah terapkan di alam dunia ini, ya. Jadi lebih dahsyat lagi. Ya, azab kubur teralami sampai kiamat. Kalau timbul pertanyaan, enak banget orang yang matinya lebih dekat ke kiamat. Dia masuk alam kubur, diazab di alam kubur sebentar lalu kiamat. Tapi orang-orang terdahulu yang sudah mati dalam keadaan durhaka mengalami azab kubur lebih apa? Lebih lama, karena sampai di hari kiamat. Adil enggak itu? Adil, pasti ketetapan Allah tidak ada yang tidak adil, tidak ada yang zalim. Semuanya itu masuk hitungan. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin, bahwa seluruh penderitaan yang dialami oleh manusia, baik di dunia ketika segar bugar
ataupun ketika sakaratul maut. Termasuk azab yang dialami di alam kubur, termasuk penderitaan yang dialami di akhirat sebelum ke surga atau ke neraka. Semua penderitaan itu menggugurkan dosa dan kesalahannya. Orang yang diazab di alam kubur mengurangi kadar azab di neraka. Yang apabila tidak diazab di alam kubur, dirapelkan nanti di akhirat di neraka, tambah dahsyat. Makin besar penderitaan, makin banyak dosa-dosa yang terhapus. Makin banyak azab yang terkurangi. Makanya makin lama azab yang dialami di alam kubur, berarti makin menderita, berarti makin mengurangi azab untuk di mana? Di akhirat nanti. Makin sebentar azab yang dialami oleh orang di alam kubur sampai hari kiamat, berarti pengurangan azab di akhirat makin sedikit pula. Semuanya itu sudah dikalkulasi, sudah dihitung, ya. Jadi pertanyaan pertama dari Bapak Abu Mizan tadi, iya, orang yang diazab di alam kubur terus menerus sampai hari kiamat. Sampai ayat tadi menyatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka, api neraka terus dihembuskan ke alam kuburnya setiap pagi dan petang sampai kiamat. Nanti pada hari kiamat, setelah beres seluruh proses hisab, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih dahsyat, yaitu di neraka. Ini jawaban yang pertama. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Kedua, apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Itu nanti akan kita bahas. Sabar. Tapi sementara ini, pertama tentu saja iman dan amal soleh. Seluruh iman dan amal soleh yang kita lakukan itu menyelamatkan kita dari azab kubur. Kedua, jangan lupa berdoa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Baca di dalam sholat. Dalam apa? Tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Salah satunya itu, ya. Itu jangan lupa baca tentang hal itu. Saking pentingnya. Ini di luar ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyuruh anaknya mengulang sholatnya apabila si anak tidak berdoa berlindung kepada Allah dari azab kubur. Saking pentingnya itu, ya. Oleh karena itulah banyak-banyaknya berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari azab kubur.